Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Lebih dari 500 warga binaan Lapas Bukit Tinggi peroleh remisi di Hari Kemerdekaan. 136 warga binaan Lapas kelas 3 Darmasraya mendapat remisi Hari Kemerdekaan. 4 diantaranya langsung bebas. Tugu Piti di Lengayang, Pesisir Selatan menjadi bukti sejarah percetakan uang rupiah pertama di Indonesia. Pemilik sapi di tempat pembuangan sampah Ayadingin, Kelurahan Balai Gadang, pinggiran Kota Padang, kecewa karena tak diperhatikan. Meski sudah 11 ekor sapi mereka mati karena penyakit mulut dan kuku, hingga kini tidak satu pun petugas Dinas Pertanian Kota Padang yang datang memeriksa atau mengobati. Inim, salah seorang pemilik ternak mengatakan, sudah puluhan ekor sapinya yang terserang PMK dan 11 diantaranya mati 2 bulan terakhir. Meski sebagian besar sudah sembuh, namun beberapa diantaranya masih dirawat. Ia hanya memberikan sapinya ramuan tradisional dari tumbuh-tumbuhan yang diracik sendiri. Jika diperlukan, sesekali dipanggilnya dokter hewan untuk menyuntik ternaknya dengan biaya sendiri. 1 kali suntik, Inim harus mengeluarkan uang Rp50.000. 1 ekor sapi yang menderita PMK perlu disuntik 3 hingga 4 kali agar sembuh. Yang sayang yang banyak rugi sekarang anak-anaknya yang banyak yang kena. Yang sudah 11 ekor tuh sapi saya yang udah mati. Jadi kami aja kadang-kadang tuh dipanggil aja Menteri Kesehatan yang itu kan dibayar. Pembayarannya ada suntikannya 50.000 1 ekor sapi. Itu tergantung kan berapa. Kadang-kadang kalau ada yang 3 yang kena ya 3 disuntik. Hal senada juga diutarakan Endriani. 1 ekor sapi miliknya masih terpapar PMK. Bahkan sapi tersebut makin hari makin kurus. Jika dijual, harganya jauh merosot, yaitu sekitar Rp2 juta. Kondisi normal, sapinya bisa dijual Rp15 juta. Kan gitu. Pada kami ini seperti ini ya kan. Bayangkanlah 1 ekor sapi sampai 4 kali disuntik itu kan kita sendiri yang kayak gitu. Keadaan seperti ini ya kan. Ya itulah harapan. Boleh dibilang perhatikanlah sedikit kami seperti ini gitu. Peternak berharap petugas Dinas Pertanian Kota Padang turun ke lapangan memeriksa sapi mereka. Di kawasan tempat pembuangan sampah Ayadingin, ada ratusan ekor sapi milik warga setempat. Dari Padang, Robiha melaporkan. Yang mendapatkan pengurangan hukuman tersebut, 2 diantaranya. Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi memperoleh remisi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Remisi khusus tersebut diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengurangan masa hukuman bertingkat diberikan mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan, tergantung perkara dan perilakunya selama menjalani hukuman. Hampir 200 warga binaan mendapat pengurangan 3 bulan. Saat ini Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi dihuni oleh 649 warga binaan, dengan rincian 492 orang terlibat kasus narkotika, 155 orang kasus kriminal biasa, dan 2 orang koruptor. Dari 553 orang yang peroleh remisi, 2 diantaranya dinyatakan bebas. Pada tahun 2022 ini di Lapas Bukit Tinggi kami mengusulkan 553 orang untuk mendapatkan pengurangan hukuman yang lebih kita kenal dengan remisi. Alhamdulillah pagi tadi sudah ditandatangani semua oleh Bapak atas nama Menteri Bapak Dirjen. 553 tersebut sudah dikabulkan pengurangan hukumannya atau remisi.
Dan pada hari ini juga di antara 553 itu 2 orang dinyatakan langsung bebas. Wali kota yang menyerahkan langsung remisi berharap mereka tidak lagi berbuat salah agar tak lagi masuk penjara. Jadi kami berkunjung bersama Kapolda, kondisi baik, masyarakat kita yang menjadi napi sehat-sehat. Lalu ada kegiatan-kegiatan positif di sini, bertani, bercocok tanam, berternak, itik, telur, dan kondisinya bagus dan baik ya. Selama menjalani hukuman, berbagai program diikuti oleh narapidana dan tahanan, mulai dari bertani, berkebun, beternak, bertukang, bengkel, hingga membuat kue dan mantel hujan. Ilmu yang mereka peroleh selain mengembangkan keahlian, juga memberikan keterampilan yang bisa dimanfaatkan saat bebas. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pak, 136 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Darmasraya Rabu siang memperoleh remisi. 4 diantaranya langsung bebas. Remisi yang sudah ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM ini diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat, berkelakuan baik, dan telah menjalani hukuman lebih dari 6 bulan. Pemberian remisi dilakukan di lapangan terbuka Lembaga Pemasyarakatan. Bupati Darmasraya beserta pejabat lainnya hadir menyaksikan. Saya mengucapkan selamat atas remisi tahun ini bagi seluruh warga binaan permasyarakatan di Lapas Rutan LPKA seluruh Indonesia. Saya berpesan, tunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dalam mengikuti seluruh tahapan proses kegiatan program pembinaan di masa yang akan datang. Kita gali potensi diri kita supaya lebih baik dan berguna bagi diri kita, keluarga kita, dan bangsa ini. Mendapat pengurangan masa tahanan di hari kemerdekaan merupakan kebahagiaan bagi warga binaan. Setidaknya remisi ini menjadi motivasi agar bisa menjalani hukuman dengan baik. Alhamdulillah Pak, dalam 17 Agustus ini saya dapat remisi 3 bulan. Alhamdulillah berkurang hukuman saya, mudah-mudahan saya cepat balik Pak. Dan harapan ke depan, kemudian untuk tahun depan remisi saya bertambah Pak. Lapas kelas 3 Darmasraya saat ini termasuk lapas yang baru dibangun di Sumatera Barat. Saat ini dihuni 240 warga binaan, sedangkan kapasitasnya hanya untuk 200 orang. Saya jelaskan bahwa jumlah keseluruhan penghuni lapas ini sudah ada 240 orang. Jadi jumlah narapidana ada 150 orang, yang mendapatkan remisi ada 136 orang. Jadi mereka ada 4 orang yang bebas, dapat remisi bebas, tapi ada 3 orang yang masih menjalani subsidiar, sehingga pada hari ini dia harus menjalani subsidiar karena tidak bisa membayar denda. Dan 1 orang bisa dibebaskan remisi bebas pada hari ini. Remisi merupakan hak narapidana yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Pemberian remisi diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang diberikan setiap hari ulang tahun kemerdekaan serta hari besar keagamaan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sebelum menggunakan rupiah, Indonesia menggunakan mata uang Republik Indonesia atau ORI. Di Sumatera Barat, ORI disebut ORI Lengayang. Mata uang ini digunakan pada tahun 1945 hingga tahun 1949. Sebagai bukti sejarah, tahun 2004 lalu, Pemda Pesisir Selatan membangun Tugu Piti atau Tugu Uang di Kampung Kotopulai, Nagari Kambang Timur, pesisir selatan, sekitar 150 km dari Kota Padang. Monumen ini memiliki 3 patung pejuang dan ukiran mata uang pecahan Rp25 dan Rp50. Ukiran di tugu ini dibuat persis sama dengan uang yang dicetak pada saat ORI digunakan. Uang ORI Lengayang ini hanya berlaku di 2 daerah saja, Kabupaten Pesisir Selatan dan daerah Kerinci Jambi. Tempat ini dipilih karena berada di tengah hutan dan sulit diakses,
sehingga menjadi basis pertahanan bagi pejuang dan aman dari serangan tentara Belanda. Selain Tugu Piti, ada juga rumah cetak uang yang menjadi tempat percetakan uang rupiah pertama di Indonesia. Namun rumah yang menjadi cagar budaya ini kini sudah kosong. Barang-barang peninggalannya seperti alat percetakan uang serta bukti sejarah lainnya sudah disimpan di museum. Berarti adanya sejarah percetakan uang di Kampung Kotopulai, maka dibikinlah Tugu percetakan uang di Negari Kambang Timur, khusus di Kampung Kotopulai, dan ada juga rumah percetakan uang di Negari Kambang Timur ini terletak di Kampung Kotopulai. Kebetulan rumah percetakan uang itu adalah di atas sana rumah nenek saya sendiri. Untuk perawatan monumen ini atau Tugu Uang ini adalah dianggarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Rusli Nur, saksi sejarah, kertas untuk mencetak uang menggunakan kertas biasa, sedangkan tintanya memakai cat karung yang mudah luntur. Pemerintah saat itu membentuk Badan Penolong Korban Kesengsaraan Perang atau BPKKP untuk memberikan santunan kepada keluarga korban perang. Namun karena jumlah uang yang ada saat itu tidak mencukupi, maka disepakati mencetak uang sendiri sesuai izin gubernur. Untuk meminta ke pemerintah besok kalau negari laman pitiko tukar diganti. Apa perugian rakyat diganti. Piti yang kami cetak waktu itu karte dorslah kadang-kadang. Catnya cat karung. Pancat karung orang Cina tu ada merah kan? Ikan aja lalu ya. Tu yang pertama. Piti mulu piti Langayang. Sudah itu piti kabupaten namanya sampai ke Kerinci. Monumen dan rumah cetak uang terus dirawat masyarakat dengan biaya dari pemerintah daerah. Selain menjadi bukti sejarah, tempat ini juga menjadi objek wisata, terutama bagi pemuda dan pelajar. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Boleh, itu mungkin itu lagi sebelum tak pakai